Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Priyanto, NIM 2117001. Makul atau mata kuliah PP Quran Hadis atau pengembangan pembelajaran Quran Hadis kelas B, makulnya Budian. Karena ini ada wabah corona, akhirnya tugasnya secara online dan secara pakai video nanti dikirim ke ibunya. Saya di sini akan menyampaikan sebuah materi tentang Quran Hadis kelas 10 MA atau Madrasah Aliyah. Nah, saya di sini akan menyampaikan sebuah materi tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dapat kita ketahui, Al-Quran merupakan salah satu sumber pertama. Sebelum kita mempelajari sebuah hadis, kita juga harus mengetahui yang namanya Al-Quran. Nah, Al-Quran itu ada karena Nabi Muhammad SAW. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad yaitu membawa sebuah kitab suci Al-Quran. Lah, pertama kali surat Al-Quran turun ke dunia ini yaitu dari surat Al-Alaq, dari ayat 1, 2, 3, 4 sampai 5. Alangkah baiknya kita bisa membaca bareng-bareng surat Al-Alaq 1 sampai 5. Biar lebih enaknya kita bisa baca bareng-bareng di dalam Quran, bahwasanya kita turunnya Al-Quran itu mulai dari ayat 1 sampai ayat ke-5 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Di dalam Quran jelaskan bahwasanya kita disuruh ikroh, yaitu membaca. Allah memberikan sebuah kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW pertama kali dengan surat Al-Alaq. Kita disuruh untuk memperbanyak membaca, karena dari bacaan itu menumbuhkan pemahaman, kemahiran kita untuk mengetahui situasi, kondisi maupun apa yang kita hadapi. Nah, di sini juga di dalam Al-Quran pada surat Al-Iqra sampai ayat 1 sampai 5 ada sebuah berbagai arti. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Membaca Al-Quran jangan lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu di dalam ayat kedua, khalaqal insa min 'alaq, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Manusia dari kecil sampai besar dan bahkan sampai meninggal. Lalu di ayat ketiga, Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Allah itu sangat begitu pemurah, sangat begitu baik kepada kita semua. Baik yang kecil, sedang maupun besar aja bisa makan. Contoh halnya seperti semut. Semut yang sekecil hewan tapi bisa makan, bisa membawa yang namanya gula kecil atau yang bikin dia bisa makan. Itulah salah satu kebesaran pemurah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pada ayat ketiga, Alladzi 'allama bil qalam, yang maha mengajar manusia dengan perantara kalam. Allah juga memberikan sebuah pelajaran kepada kita semua. Salah satunya adanya wabah corona ini. Wabah corona ini merupakan salah satu pelajaran kita untuk bisa saling bersama, bersatu untuk melawan sebuah yang namanya corona. Dan kita juga bisa memberikan bahwasanya ketabahan kita, kesabaran kita ketika kita dicoba dan diuji oleh Allah, betapakah kita kuat atau tidak ketika ada sebuah bencana hal yang seperti ini. Lalu pada ayat kelima yang berbunyi Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Lah, Allah juga terkadang memberikan sebuah peristiwa
atau memberikan sebuah pembelajaran apa yang tidak diketahui oleh umatnya atau tidak diketahui oleh manusianya atau hambanya. Salah satunya sebuah peristiwa hari kiamat. Salah satu surat yang pertama tadi udah saya sampaikan, yaitu surat Al-Alaq dari 1 sampai 5 ayat. Nah, sekarang kita membahas tentang sebuah bab selanjutnya, yaitu sub kedua dari tujuan dan fungsi kitabku. Sebelum kita mengetahui tentang tujuan dan fungsi kitab Al-Quran, kita juga harus mengetahui sebuah kedudukan Al-Quran. Al-Quran merupakan suatu sumber pokok ajaran Islam yang paling pertama dan pasti menjadi sebuah acuan bagi kehidupan. Ketika kita dalam sosial, beragama, dalam berpolitik, dalam kesosialan maupun dalam kesenian aja udah diatur di dalam Al-Quran. Hidup itu juga harus harmonis, harus bahagia, dan harus sejahtera. Nah, salah satu surat yang mengantarkan bahwasanya kita disuruh untuk berbuat baik itu pada surah Al-Imran ayat 103, bahwasanya manusia itu harus bahagia dan sejahtera hidupnya, akan menjadi sebuah kehendak yang selalu berpegang teguh karena prinsip-prinsip yang dimiliki, kaidah-kaidah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, di sini akan saya bacakan tentang Al-Quran Al-Imran ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa'sabatum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa'anqadakum minha kadzalika yubayyinu lakum ayati la'allakum tahtadun, yang artinya yaitu berpeganglah teguh kamu semuanya pada tali agama Allah dan jangan kamu bercerai-berai. Betapa pentingnya di dalam sebuah Al-Quran membawa sebuah narasi kepada kita semua agar berpegang teguh dengan sebuah kitab suci Al-Quran dan mengedepankan sebuah yang namanya kebersamaan, yaitu dengan menumbuhkan sebuah satu romi. Jangan gara-gara hal perbedaan kecil yang membuat kita menjadi berpecah, saling bermusuhan, atau tidak menjadi sahabat maupun teman lagi. Itu tidak sesuai dengan ajaran yang Allah telah berikan kepada kita semua. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi Al-Quran. Allah telah menurunkan sebuah Al-Quran bahwa kebenaran hakiki Al-Quran yang memiliki berbagai fungsi dan tujuan bagi kehidupan bagi manusia. Salah satu fungsi dari Al-Quran yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara, yaitu dengan malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi manusia. Lalu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kitabnya sampai sekarang, jasa-jasanya masih kita dapat ketahuinya. Lalu kedua yaitu Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Salah satu fungsi Al-Quran sebagai sumber pokok Islam yang dapat kita bahas adalah bahwasanya Al-Quran menjadi sebuah sumber patokan untuk mengetahui hukum-hukum ibadah maupun syariah yang terus kita lakukan, apalagi akhlakul karimah. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Perilaku contoh yang dapat kita tiru yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu pun ada dalilnya pada dalam Al-Quran. Tujuan adanya Al-Quran di dalam dunia ini atau di bumi ini, Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Lalu tujuan dari Al-Quran yang ketiga yaitu perilaku orang yang memfungsikan Al-Quran. Itulah salah satu kita berperilaku dan memfungsikan Al-Quran. Lalu pokok-pokok isi di dalam Al-Quran begitu banyak sekali. Yang pertama sebuah akidah. Lalu isi pokok dari dalam Al-Quran itu juga ada ibadah. Ibadah kita harus kita taati. Salah satunya kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu.
yaitu dari sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itulah salah satu ibadah maupun muamalah yang harus kita kerjakan dan kita laksanakan, karena itu menjadi sebuah perintah di dalam Al-Quran. Lalu di dalam Al-Quran juga ada sebuah akhlak. Akhlak itu merupakan sikap perilaku manusia yang harus menjadi contoh bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, maupun bagi masyarakat. Ketika kita melihat perilaku kita yang harus kita lakukan menjadi contoh bagi orang banyak juga. Dan yang terakhir yaitu ide pokok di dalam Al-Quran itu menjadi sebuah hukum, bahwasanya dalam Islam pula ada sebuah peraturan, tidak boleh sembarang kita semena-mena, karena agama Islam itu hanya gampang dan simpel, akan tapi juga mempunyai hukum atau peraturan yang harus kita taati dan kita hormati. Jadi bisa saya ambil kesimpulan bahwasanya manfaat dari kita mengetahui atau mempelajari sebuah Al-Quran ada 3 manfaat. Yang pertama, hati kita tenang. Ketika kita mendengarkan suara Al-Quran maupun membaca Al-Quran, hati kita menjadi nyaman dan tentram, menambahkan wawasan, ilmu pengetahuan bahwasanya betapa luasnya sebuah Islam. Kita mempunyai pedoman yang sangat banyak artinya dan dapat kita menjadi rujukan di dalam sebuah kehidupan. Mungkin itu saja presentasi secara online atau video dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.